Fatih Animation Channel. Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah tukang kayu bernama Ali Baba. Dia hidup miskin bersama istrinya. Ali Baba selalu pergi ke hutan dengan keledainya untuk mengambil kayu, lalu menjualnya ke kota. Satu hari, dia pergi ke hutan untuk mengambil kayu. Tiba-tiba, dia menyadari ada sekelompok pria berkuda menuju ke arahnya, dan mereka tidak terlihat ramah. Mereka pasti para pencuri. Aku harus segera bersembunyi. Ali Baba menyembunyikan keledainya di balik semak dan memanjat sebatang pohon. Orang-orang itu datang dan berhenti tepat di bawah pohon itu. Ali Baba menghitung. Mereka semuanya berjumlah 40 orang. Orang-orang itu menurunkan beberapa tas besar yang berat dari kuda mereka. Ali Baba menyadari bahwa orang-orang tersebut adalah pencuri. Pimpinan pencuri maju ke sebuah batu besar dan mulai berteriak. Sesame terbukalah. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu besar itu menggelinding dan terbuka seperti sebuah gerbang, dan muncullah sebuah gua. Para pencuri masuk satu persatu sambil membawa tas yang berat itu. Tak lama kemudian, gerbang gua menutup secara otomatis. Ali Baba tak percaya pada apa yang dia lihat. Tak lama kemudian, batu itu terbuka lagi dan pencuri tersebut keluar. Terakhir, pemimpin pencuri keluar, lalu berbalik ke arah gerbang itu dan berkata, Sesame tertutuplah. Batu besar itu segera tertutup, dan para pencuri melompat ke atas kudanya lalu pergi. Ali Baba turun dari pohon dan langsung menuju batu besar itu. Dia meneriakkan kata yang diingatnya tadi. Sesame terbukalah. Gerbang tersebut terbuka dengan suara berisik. Ali Baba masuk dengan ragu. Dia terkejut pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu penuh dengan emas, perak, kain mahal, berlian, dan kotak harta karun. Ali Baba melihat berkeliling, mengambil 3 buah kantong dan pergi. Dia mengembalikan batu tersebut dan mengulangi ucapan yang dia dengar dari pemimpin pencuri. Sesame tertutuplah. Ali Baba menaruh tasnya ke atas keledai dan pulang. Ketika tiba di rumah, Ali Baba menunjukkan tas itu kepada istrinya. Sang istri tak percaya dan berpikir Ali Baba mencurinya. Dari mana kau menemukan emas banyak ini? Ali Baba menjelaskan semuanya kepada istrinya. Hal itu membuat istri Ali Baba sangat senang dan mereka mulai mengemasi barang mereka. Ayo lihat berapa banyak uang yang kita punya. Jangan, ayo kita gali lubang dan sembunyikan emasnya. Keluarlah dan gali lubang. Aku akan pinjam gelas pengukur dari kakakmu Kasim. Kakak Ali Baba, Kasim, adalah seorang pedagang kaya, tetapi sangat serakah. Dia tak pernah membantu Ali Baba, jadi Ali Baba memperingatkan istrinya. Jangan bicara apapun tentang emas itu, tak seorang pun yang boleh tahu. Istri Ali Baba pergi ke rumah Kasim dan meminjam gelas pengukur. Karena tahu bahwa mereka sangat miskin, Kasim segera bertanya, Kenapa kau memerlukan gelas pengukur? Kau tak punya uang? Istri Ali Baba segera mengarang cerita bohong. Tentu saja Kasim tidak mempercayainya. Dia diam-diam menaruh madu di bawah gelas dan memberikan gelas itu kepada istri Ali Baba. Ketika istrinya pulang, Ali Baba dan istrinya mulai mengukur emas tersebut.
dan Alibaba mengubur emas yang telah dia hitung ke dalam sebuah lubang. Setelah mereka mengubur semua emas itu, istrinya mengembalikan gelas pengukur tersebut, tetapi tak menyadari adanya emas yang menempel di bawah gelas. Ketika Qasim menerima gelas tersebut, ia langsung melihat ke bawahnya. Ketika melihat emas itu, dia sangat kaget. Aku penasaran dari mana Alibaba menemukan emas ini. Qasim tak bisa tidur semalaman. Ketika pagi datang, dia bangun dan langsung pergi ke rumah Alibaba. Dan dia menunjukkan emas yang menempel di bawah gelas itu. Alibaba, kupikir kau ini miskin. Dari mana kau menemukan emas ini? Alibaba menceritakan semuanya supaya Qasim tidak memberitahu semua orang tentang emas itu. Jika kau tak menunjukkan letak gua ini, aku akan memberitahu para pencuri tentangmu. Tapi Qasim, Alibaba tahu Qasim akan melakukan apa yang diucapkannya. Tak ada pilihan, mereka pergi ke gua itu. guanya ada tepat di belakang batu ini. Sekarang ayo pergi dari sini, para pencuri mungkin datang sebentar lagi. Alibaba dan Qasim pulang ke rumah. Tetapi Qasim masih memikirkan gua itu. Dia segera membawa 2 ekor keledai dan pergi ke gua. Ketika tiba di depan pintu gua, dia mengulangi perkataan yang dia pelajari dari Alibaba. Sesame terbukalah. Batu besar itu tiba-tiba mulai bergerak dan gerbang ke gua pun terbuka. Qasim tak percaya. Dia kehabisan kata-kata tentang pemandangan di dalam gua. Emas yang berkilauan membuatnya terpesona. Dengan buru-buru, dia mulai mengisi tas yang dia bawa dengan emas sebanyak yang dia bisa. Ketika tak ada tempat lagi, dia kembali ke gerbang. Tetapi gerbangnya tertutup. Dan sialnya, dia lupa kata sandi untuk membuka gerbang. Jadi dia mulai mengarang dan mencoba membuka gerbang itu. Pintu terbukalah. Batu terbukalah. Gandum terbukalah. Apapun yang dia ucapkan, gerbangnya tidak mau terbuka. Qasim mulai panik. Dia mencari gerbang lain tetapi tak menemukan apapun. Tak lama kemudian, para pencuri kembali ke gua mereka. Saat mereka melihat keledai Qasim, mereka menjadi curiga dan menghunus pedang mereka. Sesame terbukalah. Ketika gerbang terbuka, para pencuri menangkap Qasim dan menghajarnya. Jadi inilah pencuri yang mengambil emas kita. Ketika malam hari tiba dan Qasim tidak kembali ke rumah, istrinya jadi sangat khawatir. Dia berlari ke rumah Alibaba dan meminta tolong. Alibaba juga khawatir tentang apa yang menimpa Qasim. Jadi Alibaba pergi ke gua dan melihat seekor keledai berdiri di depan gua. Itulah saat dia tahu bahwa kakaknya ada di dalam gua dan dibunuh oleh para pencuri. Dia pergi kepada istrinya dan menceritakan semuanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Tak lama kemudian, Alibaba dan istrinya mulai tinggal di rumah Qasim. Mereka mulai menjalankan bisnis Qasim dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Mereka menjadi semakin kaya raya. Selama ini, pemimpin pencuri menyadari bahwa emas di guanya semakin berkurang setiap hari. Jadi dia memerintahkan seorang pencuri untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Pergilah ke kota dan lihat sekeliling, apakah ada orang kaya baru dan yang berbelanja banyak. Ketika pencuri berkeliling di pasar, dia melihat Alibaba berbelanja dengan emas di tangannya. Jadi, dia mengikuti Alibaba pulang. Ketika Alibaba pulang, pencuri tersebut menandai pintu rumahnya. Ketika hari gelap, istri Qasim keluar untuk memberi minum hewan. Dan saat itu, dia melihat tanda di pintu. Dia menyadari bahwa tanda itu bukan untuk hal yang baik. Jadi dia mengambil cat dan menandai semua pintu di lingkungannya.
Saat pagi menjelang, 40 pencuri datang untuk menemukan rumah Ali Baba. Tetapi mereka melihat bahwa semua pintu ditandai dengan tanda yang sama. Mereka pun kembali. Tetapi pemimpin pencuri tetap ingin menemukan Ali Baba. Dia menyamar dan mulai berkeliling pasar. Dia akhirnya menemukan Ali Baba dan mengikutinya ke rumah. Mengetuk pintunya, Ali Baba menjawab, Aku datang dari jauh. Aku membawa guci-guci penuh minyak zaitun. Kudengar kau adalah pedagang terkaya di area ini. Mungkin kau ingin membelinya. Ali Baba mengundang pemimpin pencuri untuk makan malam, mengira bahwa dia juga seorang pedagang. Pencuri itu membawa 40 guci minyak zaitun ke dalam rumah Ali Baba. Dan Ali Baba menyuruh pelayannya menyiapkan meja makan istimewa. Ali Baba ingin menjamu tamunya malam itu. Tentu saja tamunya menerima tawaran itu. Ketika Ali Baba dan pencuri itu makan malam, istri Kasim yang bijak pergi melihat guci minyak zaitun itu. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Apakah kita keluar sekarang? Jangan, belum waktunya. Ketika istri Kasim tahu bahwa ada pencuri di dalam guci itu dan bukannya minyak zaitun, dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Dia segera pergi ke dapur dan mendidihkan minyak. Lalu dia kembali dan menuangkan minyak mendidih ke setiap guci. Tentu saja, para pencuri terpanggang diam-diam. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, pemimpin pencuri datang ke samping setiap guci. Kalian bisa keluar sekarang. Ketika tak ada jawaban, dia bertanya lagi. Apa kalian tidur? Ketika dia bertanya lagi dan tak mendapatkan jawaban, dia membuka salah satu guci. Dia kaget dan tahu bahwa dia juga akan tertangkap. Dia segera melarikan diri dan tak pernah kembali. Keesokan paginya, istri Kasim memberitahu Ali Baba tentang apa yang terjadi. Kini mereka tahu bahwa mereka tak perlu khawatir tentang pencuri itu lagi. Dan akhirnya, Ali Baba dan keluarganya hidup bahagia dan kaya raya. Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah seorang anak laki-laki miskin namun baik hati bernama Aladin. Karena tinggal bersama ibunya, Aladin melakukan pekerjaan kasar, bahkan pergi jauh sekali untuk mencari uang. Suatu hari, dia pergi begitu jauh untuk mengambil pisang untuk dijual di pasar. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seorang pria berjanggut yang berpakaian bagus dan berkulit gelap. Pria itu berbicara sambil menunjukkan emas di tangannya. Halo anak muda, aku ini teman lama ayahmu. Apa kau mau mendapatkan koin emas? Koin emas? Jika aku memetik pisang seumur hidup tetap tak bisa mendapatkan sebanyak itu. Pria itu meminta Aladin untuk turun ke lubang yang ada di bawah bebatuan tak jauh dari sana dan memintanya melakukan sesuatu. Aladin pikir itu adalah tugas yang sangat mudah. Mereka menggeser bebatuan itu dan melihat lubang itu muncul. Karena berbadan kecil dan lincah, Aladin berhasil masuk ke dalam lubang itu. Di dalam lubang itu, Aladin menemukan tangga yang sangat sempit lalu menuruninya. Ketika sampai di dasar tangga, dia melihat bahwa gua itu diterangi oleh sebuah lampu tua. Aladin tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu ada banyak permata, emas, dan penuh dengan harta. Dalam keadaan masih terkejut, Aladin ditakutkan lagi oleh suara dari atas. Lampu! Apa kau melihat lampu? Matikan lampunya dan bawakan kepadaku. Dari semua harta dan emas yang ada di dalam gua, Aladin tidak percaya bahwa satu-satunya yang pria itu inginkan adalah lampu tua tak berharga ini. Kini Aladin jadi takut. Aladin mengambil lampu itu dan mulai memanjat tangga. Tapi sebelum dia melakukan apapun, pria itu mulai berteriak. Cepat berikan lampu itu padaku. Aladin tak mengerti perilaku pria itu.
Pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Jika kau tak memberikan lampu itu segera, aku akan mengurungmu dalam gua ini selamanya. Saat itulah Aladin tahu bahwa pria ini tidak baik. Tidak, pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Baiklah kau yang memintanya. Hei, berhenti, apa yang kau lakukan? Tanpa sadar cincinnya telah jatuh ke dalam gua, pria itu mendorong batu menutupi lubang itu dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin melihat cincin itu di lantai. Dan segera mengambil dan memakainya. Dengan diiringi suara membahana, gua itu disinari oleh awan berwarna merah muda, dan dari dalam awan itu terlihat sesosok raksasa. Sambil ketakutan, Aladin melihat raksasa itu. Mintalah apa saja. Tapi jangan lupa, kau hanya punya 3 permohonan. Aku ingin pulang ke rumah. Baiklah, nak. Dalam sekejap, Aladin sudah ada di rumahnya. Melihat putranya muncul tiba-tiba, ibunya Aladin mulai berteriak. Aladin menjelaskan semua yang terjadi kepada ibunya. Dia bercerita bahwa dia tak bisa mendapatkan emas, tapi malah ditinggalkan dengan lampu tua ini. Karena ingin membersihkan lampu itu, Aladin mulai menggosoknya. Tiba-tiba, asap keluar dari lampu itu dan menutupi seluruh ruangan. Dan sesosok jin muncul dengan tiba-tiba. Woohoo! Wow, Bung! Aku sudah terjebak dalam lampu ini selama ratusan tahun. Dan kau telah menyelamatkanku. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Dengan terkejut dan termangu, Aladin dan ibunya terus saja memandangi jin itu. Jin mengulangi lagi ucapannya. Mintalah apapun yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu, siapkan meja penuh makanan dan minuman lezat untuk kami. Tiba-tiba sebuah meja besar muncul di tengah-tengah ruangan dengan segala jenis makanan, buah, dan manisan. Sejak saat itu, berkat lampu ajaib, semua yang diminta Aladin dan ibunya menjadi kenyataan. Mereka hidup sebagai orang kaya dan bahagia. Waktu pun berlalu. Suatu hari, ketika melewati pasar, Aladin melihat Putri Jasmine, putri sang raja, menaiki tandu perak yang diusung oleh para tentara. Dan Aladin jatuh cinta pada putri itu. Aladin pulang dan memberitahu hal ini kepada ibunya. Lalu ibunya Aladin menyiapkan sekotak penuh emas dengan bantuan jin dan pergi ke istana. Ibu Aladin memberitahu penjaga bahwa dia membawa hadiah untuk Sultan. Karena sangat menyukai hadiah itu, Sultan memanggil ibu Aladin untuk menghadap. Ketika dia memberitahu Sultan akan niat putranya, Sultan meminta ibu Aladin untuk membuktikan kekayaan dan kekuasaan putranya. Jika putramu ingin menikahi putriku, beritahu dia untuk mengirimkan 40 orang budak yang masing-masing membawa sekotak penuh batu permata untukku, dan mereka harus diikuti oleh 40 orang prajurit yang menjaga mereka. Mendengar permohonan Sultan, ibu Aladin kembali ke rumah dengan sedih. Karena pikirnya, bahkan jin pun tidak akan bisa mengabulkan permohonan sebesar ini. Aladin mengambil lampu ajaib dan menggosoknya lebih keras dari biasanya, dan jin pun keluar. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Aladin memberitahu jin akan permintaan Sultan. Jin bertepuk tangan 3 kali, dan tiba-tiba tepat di samping mereka muncullah 40 orang budak dengan kotak yang penuh harta dan 40 orang prajurit yang menjaga mereka. Keesokan harinya, karena melihat semua permintaannya tersedia di hadapannya, Sultan sangat terkesan. Sultan penasaran akan seberapa kaya Aladin. Aku ingin putriku tinggal di istana yang besar dan mewah. Dengan begitu, barulah aku akan mengizinkan putriku menikah denganmu.
Aladin memberitahu Jin akan permintaan Sultan kali ini. Jin langsung mengabulkan permohonannya. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sebuah istana megah dan mewah berdiri tepat di samping rumah mereka. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sultan pikir bahwa dia tidak dapat menemukan calon suami yang sekaya Aladin. Aladin dan Putri Jasmine melangsungkan pesta pernikahan besar selama 3 hari 3 malam. Semua orang mendengar akan keberuntungan dan kekayaan Aladin, tapi Aladin dan ibunya tidak mengatakan apapun tentang jin kepada Jasmine. Suatu hari, seorang pedagang keliling datang ke istana Aladin. Lampu tua, lampu tua. Aku membeli dan menjual lampu tua. Aku membeli barang-barang tua. Jasmine mendengar teriakan pedagang keliling itu dan berpikir jika dia menukar lampu tua dengan lampu baru, itu akan membuat Aladin sangat senang. Jasmine memberikan lampu ajaib kepada pedagang keliling dan mendapatkan lampu baru. Pedagang keliling itu sebenarnya adalah pria jahat yang telah mengurung Aladin di lubang, tempat semua kisah ini dimulai. Saat dia memegang lampu itu, dia segera memerintahkan jin untuk memindahkan istana beserta Jasmine ke tempat yang jauh. Ketika Aladin kembali ke rumah malam itu, istananya tak terlihat dimanapun. Dia tahu telah terjadi sesuatu yang buruk. Rumah lama mereka yang ada di samping istana itu masih berdiri tegak. Aladin segera berlari ke rumah dan menemukan cincin yang ditemukannya di dalam gua. Begitu dia mengenakan cincin itu di jarinya, raksasa muncul sekali lagi. Mintalah apa saja yang kau inginkan. Tapi jangan lupa, kau hanya punya 2 permohonan lagi. Bawalah aku segera menemui Jasmine. Begitu Aladin selesai berbicara, dia mendapati dirinya ada di dalam istana. Dia segera bersembunyi. Istrinya, Jasmine, bekerja menjadi pelayan pria jahat itu. Pria itu memegang lampu ajaib di tangannya. Setelah tiba di tempat tersembunyi, Aladin mengenakan kembali cincin itu. Dan raksasa pun muncul lagi. Mintalah apa saja yang kau inginkan, tapi jangan lupa kau hanya punya 1 permohonan lagi. Buatlah pria jahat itu tidur nyenyak dan lama sekali. Begitu Aladin menyelesaikan kalimatnya, dia berlari ke arah istrinya. Jasmine melihat pria jahat itu dengan ketakutan. Ketika Jasmine melihat Aladin, dia sangat bahagia. Aladin memberitahu semua yang terjadi mulai dari pertama. Jasmine mendengarkan Aladin dengan takjub. Aladin menggosok lampu ajaib lagi. Lalu muncullah jin. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Kirimlah pria jahat ini ke tempat yang sangat jauh, sehingga dia tak akan bisa menemukan kami lagi. Pria jahat yang tertidur itu tiba-tiba menghilang. Aladin meminta jin untuk membawa kembali istananya ke tempat semula. Bawalah kami dan istana ini kembali ke rumah. Istana itu terbang di langit dan mendarat kembali ke tempat asalnya. Dengan istana yang telah kembali ke tempat asalnya, Aladin akhirnya berada di dekat ibunya lagi. Aladin, ibunya, dan putri hidup bahagia selamanya.